Bang, sebagai praktisi hukum soroti terkait sudah akhir dari vonis seorang Ahmad Joni yaitu divonis 7 tahun denda 1 M dengan perkara yang sudah inkrah, tapi proses PK akan diajukan oleh kuasa hukumnya. Nah, kecewanya kuasa hukum yang terbaru yaitu dia langsung dibalikkan ke Nusa Kambangan di penjara di Airis. Nah, Bang bisa melihat gimana? Begini, saya objektif yang menilainya. Kalau pertanyaan terkait dia dikembalikan kepada Nusa Kambangan dengan itu kan penjara yang high risk ya, artinya tempat tahanan yang levelnya adalah berbahaya, itu seperti bandar narkoba, terorisme atau pembunuh-pembunuh yang atau kriminal-kriminal tingkat antar negara lah kan. Nah, dan yang kedua terkait dengan putusan yang dimana dia divonis 9 tahun kalau nggak salah ya, 9 tahun 7 tahun. Oh 7 tahun, oke. Dan saya mengikutinya juga, dendanya 1 M. Alasan pertimbangan hukum salah satu yang saya ketahui adalah katanya terbukti sebagai penjual. Nah, orang bilang bandar begitu kan. Begini ya, pendapat saya tidak pernah berubah. Saya mengikuti persidangannya, saya tidak pernah melihat ada barang bukti yang betul-betul menunjukkan bahwa sejauh mana batas sebagai bandar itu tersebut. Namun apapun ceritanya sudah diputus oleh majelis hakim, beliau menjalaninya. Sekarang kan ada upaya-upaya hukum baru yang dilakukan, baik dengan kuasa hukum yang terdahulu ataupun kuasa hukum baru. Saya melihat bahwa ada 2 isu nih. Kalau dia melakukan upaya hukum kan ditakuti semakin diperberat. Yang kedua, kalau memang mereka melakukan kasus sebagai napi yang berbahaya dan kategori yang harus dikembalikan ke Nusa Kambangan. Jadi saya melihat ada sedikit kekeliruan lah di situ, ya kan? Kalau kan yang beredar bandar dan bandar, kan saya tidak pernah melihat klasifikasi bandar itu sejauh mana sih, apakah 3 gram, 4 gram, 5 gram, atau 1 ton. Karena kalau cuma 100 gram saja menurut saya masih terlalu ringan dikatakan bandar, ya kan? Tapi kalau sudah 100 kilo, 1 ton, sama seperti yang kita sering dengar bahwa Baris Krim Mabes Polri sering menangkap 1 ton atau 100 kilo, ya kan? Ya kita make sense lah di dalam benak pikiran kita, ya berarti bandar, ya kan? Kalau saya melihat ya dia masih sebatas sebagai pemakai, itu aja. Tapi sangat tidak cocok atau tidak pas kalau dia dikembalikan ke Nusa Kambangan gitu. Bang, problem pertanyaan saya kan yang dalam perkara kasus ini kan karena kasus yang di PN Jakarta Barat, ponisnya masih berjalan nih Bang. Dan ponis yang kemarin itu Bang, kuasa hukumnya belum menjalankan dengan ponis yang 7 tahun. Nah, namun yang pertanyaan dia diterima ke Nusa Kambangan karena dia melakukan yang kita anggap sudah mulai batas dia dalam proses pembinaan, tapi melakukan itu lagi Bang. Oke, paham. Saya paham. Begini, sebetulnya yang harus dikoreksi adalah kalapasnya. Kalau berbicara mengapa seorang napi bisa melakukan tindak pidana atau kejahatan yang sama di dalam lapas, artinya apa? Ruang terbuka, kesempatan terbuka oleh kalapasnya. Seharusnya yang dimintakan pertanggungjawaban adalah kalapasnya juga. Sekarang kita bertanya, apa pertanggungjawaban kalapasnya terhadap proses atau terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh napi di dalam? Itu kalau kita mengenal dalam tindak pidana itu bisa kena 5-5 loh. Atau bisa menjadi lebih berat karena dia sebagai penanggung jawab kalapas itu. Bukan hanya kena 5-5, bisa saja pertanggungjawaban mungkin jabatan, dan pidana juga harus di sini. Nggak bisa hanya sanksi administratif atau dipindahkan jabatannya, nggak bisa. Harus pidananya main di sini. Nah, persidangan yang setelah berlangsung kan kita nggak melihat ada proses atau kalapasnya ikut serta di situ, nggak ada, gitu. Tapi kan dengan proses statement Abang, Dirjen Kepala Kalapas, ini kalapas. Nah, tapi kalau kementerian langsung kan sudah juga proses Kementerian PAS ya.
misalnya di PAS Ya. kemudian di PAS juga sudah berstatement. Kemarin juga sudah menggeledah semua yang ada di lembaga lembaga Ya, 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 di lapas. di lapas sendiri untuk memeriksa semua barang-barang yang ada di sana. Ada segelintir ada. Namun yang buat jadi penekanan saya bertanya bang, Dirjen Pas atau Menteri Hukum atau apalah berstatement dia nggak mandang dulu bang siapapun pelaku yang melanggar hukum walaupun itu punya jabatan di lapas dialihkan ke Nusa Kambangan. Begini, yang saya maksudkan itu kalau dia tidak pandang bulu, ya dia dilaporkan juga pidana dong. Ya harusnya dia disidangkan sama si Ahmad Zoni, ya kan? Itulah sanksi yang tidak pandang bulu tersebut, yang pas terhadap perkara ini. Tapi ternyata kan kita tidak melihat itu terjadi. Yang kita tahu dapat info bahwa akan dipindah kerjakan ke Nusa Kambangan. Ya di sana juga dia kerja, bukan menjalani hukuman. Jadi nggak ada keadilan di sini gitu loh. Yang menarik kata tidak ada keadilan. Dari kita menang merah seorang Ahmad yang dilibatkan Nusa Kambangan itu masih ada kejanggalan ya? Dari abang pandangan abang. Ya kejanggalan lah, karena menurut saya penilaian saya ya tidak masuk klasifikasi atau kategori napi yang harus dipindahkan ke sana. Karena kita tidak melihat ada dampak besar yang diakibatkan oleh perbuatan si Ahmad Zoni. Dia hanya merusak diri sendiri kok. Emang berapa juta masyarakat Indonesia yang dirusak sama dia? Berapa kuantitas atau jumlah masyarakat yang dirusak oleh Ahmad Zoni? Karena mungkin dia dianggap sebagai bandar. Kan tidak tahu kita. Saya rasa nggak banyak, paling 10 orang atau 5 orang. Iya kan? Beda kalau kita ketemukan ada bandar menjual 100 kilo atau 1 ton, ya pasti jutaan korban yang bakal kena kan. Otomatis ketika dia dikatakan bandar, masuk klasifikasi harus high risk itu sendiri ke Nusa Kambangan, itu wajar gitu. Ada pengaruh besar gitu loh. Nah, Amar kan nggak mempengaruhi orang yang sedemikian rupa gitu loh. Hanya ya paling orang sekitar dia atau 2 orang. Dan itu pun teman-teman sama-sama pemakai. Mungkin mereka bagi-bagi. Ya kan? Itu. Tapi menarik lagi bang, oke lah berstatement argumentasi sebagai pakar hukum. Tapi tadi dari mindset masyarakat harus dijadikan atau pandangan yang lain. Dia udah 3 kali loh bang. Iya, 3 kali, tapi statusnya pemakai. Mau 10 kali kalau memang undang-undangnya mengatakan ketika pemakai adalah dia wajib rehab. Tapi masalah putusannya kan beda. Putusannya adalah dia sebagai bandar atau bandar apa penjual? Pengedar. Atau penjual lah. Nah, 144 ayat 2. Nah itu kan meski harusnya waktu itu dihadirkan ahli bahasa. Dia tuh masuk kategori bandar, pengedar atau pemakai. Nah dia kan dikatakan sebagai pengedar. Ya penjual lah, ngedar ke orang kan. Nah seberapa banyak sih? Maka di situ sudah janggal putusannya gitu loh. Hakim kan harus menilai. Yang jelas-jelas diakui sama Ahmad Zoni dan tidak dibantah dia make. Harusnya hakim tok di situ gitu loh, nggak usah bikin suatu opini yang liar tidak bisa dibuktikan, ya kan nggak bisa dibuktikan sebagai bandarnya. Apa buktinya? Ya, dalam ada transaksi, terus juga ada uang yang mengalir tapi belum sempat diambil, yaitu sekitar 50 juta. Terus juga ada saksi atau korban atau terdakwa lain menyatakan benar disuruh sama Ahmad Zoni untuk dia menjual. Kalau berdasarkan keterangan saksi, semua orang bisa memberikan statement. Tapi apa bukti pendukungnya? Apakah ketika di persidangan kami dibuktikan tuh sejumlahnya? Kan kita nggak melihat dihadirkan barang buktinya. Berapa kilo sih? Berapa gram sih yang dihadirkan di persidangan? Kalau cuma 5 gram yang dihadirkan, dia terus diponis sebagai bandar. 5 gram loh, 5 gram. Ini emang level anak SMA, anak SMK gitu loh. Masa bandar 5 gram? Iya kan? Tapi kan yang buat jadi pertanyaan lagi, perdebatan dia melakukan itu tempat yang kita katakan steril. Ya itu salah kelapasnya lah. Kalau kelapasnya tegas, itu tempatnya steril, benar-benar steril. Tempatnya nggak steril itu. Kalau steril nggak mungkin ada. Iya kan? Setuju. Tapi kan pertanyaannya lagi, harusnya kan dengan proses dia udah 3 kali dan detik-detik dia mau keluar, harusnya dia katakan maaf, bertobat dan harus punya keyakinan untuk berubah. Bang. Iya, betul. Cuman harus jelas tuh ponisnya, dia sebagai pemakai atau sebagai bandar. Karena kalaupun dia pakai sebagai 3 kali pemakai, ponisnya harus sebagai pemakai.
bukan sebagai bandar, walaupun 3 kali 4 kali, tapi kan enggak dikatakan dia sebagai pengedar. Nah, vonis pertama sebagai apa? Pemakai. Berarti dia baru pemakai berapa kali? Gitu, pemakai, dan juga pasalnya dikenakan pemakai bang dalam Iya, jadi besar. nggak make sense gitu loh. Jadi sanksi yang diberikan ke Amar, menurut saya ya, karena saya nggak melihat ada yang sangat signifikan dasar hukum untuk pertimbangan hakim untuk memutus sehingga dia dikategorikan sebagai sangat nggak make sense di pikiran saya gitu loh. Legal reasoningnya nggak dapat gitu. Ketika beda kalau kita melihat ketika barang bukti dihadirkan satu box gede gitu, dibopong gede sama JPO ini semua bukti narkobanya. Udahlah pejam mata. Oh, bandar ini kawan ini dapat barang sebanyak ini nggak gampang loh. Tapi kalau 5 gram gampang dapatnya. Saya bagi-bagi ke 5 orang, ya udah, masa 5 gram bandar itu ditaruh di kocek celana gini itu bisa muat. Masa bandar segitu? Bandar enggak lah, ratusan kilo atau ton gitu loh. Tapi memberatkan dengan kondisi ada 3 ya, salah satu dia terindikasi ada sedikit dalam proses ketangkapnya dia. Ada 3 kali, dan yang kedua dia berbelit-belit untuk membongkar fakta bahwa dia bersalah atau tidak. Ya kan? Yang fatal lagi bang, dengan vonis hakim itu dia merusak generasi anak muda sekarang. Kalau dia dapat penjual itu gimana? Kalau dikatakan dia merusak, bisa dibuktikan nggak sama JPU kemarin? Siapa yang dirusak sama Amar Joni? Kita beli konteksnya narkoba loh bang. Iya, tapi kan harus nyata. Pidana itu contoh nih. Pidana itu harus nyata loh. Dia sebagai bandar 100 kilo ini berhasil terjual. Dihitung nih pembeliannya ke siapa? Itulah orang yang rusak. Nggak bisa digeneralisir sebagai semua orang. Nggak bisa lah. Ya kalau 5 orang yang belinya, ya 5 orang itu yang rusak. Nggak bisa digeneralisir menjadi generasi ini, generasi bangsa rusak kena Amar Zoni. Lah mereka sesama mau kok. Jangan-jangan orang yang 5 orang ini lebih pemain daripada Amar. Ya kan? Bisa aja jadi. Nah, terus terkait dia sebagai residivis. Residivis itu dalam hal apa? Pemakai kan, bukan pengedar. Ya kategorinya sebagai pemakai, jangan pengedar gitu loh. Jadi jangan sampai karena ada isu ketidaksukaan ke orang. Jadi kita memberatkan orang karena unsur ketidaksukaan. Kita betul-betul nggak memberikan keadilan loh kepada orang. Kalau memang dia pemakai, katakan mau 10 kali pemakai, dia diperberat karena dia melakukan perbuatan yang sama, itu pemakai, udah cukup. Jangan dikatakan pengedar, karena nggak make sense sebagai pengedarnya. Itu. Yang menarik lagi Pak, vonis 7 tahun tidak satu yang dikenakan pasal itu kalau masalah 144 ya. 2. Oke. Yang dikatakan sangat berat untuk kalangan narkoba itu 15 atau 20 bisa hukuman mati. Ya. Namun dia divonis dengan 7 tahun. Nah, abang itu melihat sebagai kuasa hukum sudah oke nggak? Begini ya, 7 tahun kalau dengan pasal itu menurut saya itu termasuk ringan, ya kan? Saya objektif aja menilai 7 tahun dengan pasal itu sangat ringan karena pasal itu maksimal itu bisa hukuman mati, ya kan? Itu jadi ya kalau dengan pasal itu dia didakwakan atau dipersangkakan dengan hukuman segitu itu termasuk ringan, nah paling ringannya itu dengan proses sudah dalam tanda kutip sebagai tidak banding, namun dari kuasa hukum Jember itu ngajukan banding. Itu langkah yang depan ya untuk lanjutan banding. Untuk lanjutan PK bukan banding. Kalau mereka punya novum baru ya, kemudian di dalam bandingnya mereka memang mampu untuk membuktikan apa yang diputus oleh tingkat pertama itu tidak terbukti atau tidak tepat penerapan pasalnya, ya seharusnya dia bisa bebas lah. Paling dia menjalani hukuman yang terdahulu kan, belum selesai kan. Ya, betul. Tapi perkara ini bisa bebas kalau nanti dibanding dapat dibuktikan satu yang bilang barang bukti yang pertimbangan hakim itu tidak tepat karena tidak pernah dibuktikan di persidangan yang dikatakan bandar itu berapa. Tidak pernah ada klasifikasi ahli mengatakan orang dikatakan bandar minimal punya sekian atau minimal punya sekian. Orang memakai itu seperti apa sehingga pasal-pasal yang ditekan nanti kan dibandingkan yang diuji kan pasal kan penerapannya atau nanti persidangan yang tingkat pertama akan diuji di tingkat banding. Kalau tidak tepat berarti nanti tingkat banding akan menyatakan bahwa
tidak terbukti secara sah melawan atau melakukan perbuatan hukum, maka itu membatalkan putusan tingkat pertama, ya kan, berarti bisa putusannya membebaskan atau mungkin bisa ringan juga gitu. Kalau ternyata nanti di tingkat banding mereka menguatkan sebagai pemakainya, ya kan, ya berarti hukuman pemakainya sebagai rehab, tapi ini menjalani itu dengan sanksi yang terdahulu gitu loh. Terakhir Bang, jelas dan padat sampaikan Abang untuk sebagai hukum melihat dia dilimpahkan Nusa Kambangan dalam konteks ini. Abang melihatnya apa dalam proses ini? Apakah sudah tepat? Apa gimana Bang? Lihatnya Bang dalam konteks. Saya jujur aja melihat apa yang terjadi, kasus Ahmad Zoni tidak tepat dia masuk ke Nusa Kambangan. Artinya Paling berat ya palingnya di di Cipinang atau di Salemba atau di rehab, itu aja. walaupun itu punya kewenangan jihad. Betul, tapi kan kewenangan itu harus reasoning atau dapat dipahami dan masuk akal gitu loh. Tapi sekarang kan menurut saya itu nggak masuk akal alasan itu aja.